Renotif bisa sih. Jadi Saya siap. Mulai siap mulai intinya. Tengok lagi. Duduk. Cik, tangan kita ciri mah. Tinggal tadi itu apa? Sana kieu. Namun si Mas ieu nyantai kieu ka ciri mah. Kamera harap kok nggak mau kayak gitu ya. banget cocok ke halangan kuleungeun. Iya. Tah, Yang bisa kayak tempo ngerokok. Iya berarti kan ke kiri.embek ka kiri kieu tadi Kieu? kitu ka kiri kabeh. Ya, sok. Mau play kene tuh. Siap, try. Itu tuh ke mana? Bari ngaku ngerokok. Nggak ada pantas. Nah. Nih, Wai, ya rokok didinya ya nih ya. rokok urang. Yuk, jadi 2, 3. Oh, sorangan ya. Aduh. Ini properti tidak berguna yuk. Halangan pemandangan. Jadi gimana? Bahasa Indonesia-nya nih, Bahasa Indonesia-nya. Pulang dimulai kan. Yuk, selamat malam semuanya. Lepas Malam juga emang nyelang pagi nih. Malam dulu dong. Oh, Karena orang itu nggak tahu kita malam atau pagi. karena ada Ya. jamnya. Perkenalkan saya Juniko atau biasa rekan-rekan di sini manggil saya Ucok. Di Ucok apa? sini saya mau nanya-nanya ke sesepuh nih di sini. Sesepuh dari komunitas 3G Bandung. Yaitu kalau bisa disingkat gabungan Gojek Grab Bandung. Dari sini saya mau memperkenalkan dari Akang yang ini. Boleh perkenalkan Kang, namanya siapa? saya Hendra selaku ketua komunitas Uji Independen Bandung. Ini ketuanya nih ya. Ya, Boleh lihat Kang, ini ketuanya. Tapi awas aja sarap. Jadi ada 2 yang mana? Ada biji juga. Hah? sudah nggak ada. Bacuan ada. Kalau Akang yang ini Nama saya Haruni Juber. selaku anggota 3G. Iya betul. Nama saya Andahul. Selaku Bendahara Bendahara komunitas ini bendaharanya nih. Akang yang anggota. ini. Saya biasa dipanggil Sanjay. Apa tuh Sanjay itu? Coba diceritain. Apa tuh Sanjay? Ya itu julukan dari teman-teman. Saya juga nggak tahu, tahu-tahu. Dari anak-anak Mirip komunitas. Sanjay ceritanya. Gitu. Ya ginilah namanya nongkrong driver Gojek Bandung. Silaturahmi ya siapapun bisa datang dan bersilaturahmi sharing di sini seputar orderan. Semua lah bisa kita bahas di komunitas ini. Betul Pak Ketua? Ya. Di sini nih pertama saya mau tanya untuk Pak Ketua atau anggota-anggota yang lain ya. Kalau untuk sejarah berdirinya itu seperti apa sih? Sejarahnya awalnya itu untuk iseng, cuma di grup WA aja. Oh, terus. Berdirinya tahun 2018 18. Lumayan juga ya. tanggal 1 bulan Mei. Tanggal 1 bulan Mei berarti kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun, wis mantap juga ya 3J udah 4 tahun. Kalau misalnya dari ini Pak Ketua, kalau keanggotanya tuh seperti apa ya? Kira-kira sekarang jumlah anggota aktifnya berapa dan anggota yang mungkin hanya silaturahminya mungkin gitu? Kalau anggotanya sekarang sekitar 200-an ya. Jadi banyak juga ya. Itu kebanyakan asli daerah Ciganitri. Oh jadi ini tuh kalau yang saya tanggap komunitas ini tuh berarti perkumpulan driver-driver yang ada di daerah Ciganitri mungkin Pak Ketua ya. Maksudnya bikin komunitas rapper Ciganitri itu kan awalnya di Ciganitri Jomel, zona merah. Betul. Saya punyanya untuk menghijaukan di Ciganitri itu dengan wilayah Ciganitri. ya ciri khasnya 3G
gabungan Grab dan Gojek yang sekarang alhamdulillah menjadi 75% co-partner Gojek. Bersinergi bersama Gojek. Berarti kan Emang tujuannya kan misinya 3G itu, saya selaku ketua komunitas itu pengen menghijaukan Ciganitri dengan memasuki menjadikan rapper namanya daripada gimana tuh? rapper kayak Grab menjadi Gojek, Oh, misinya jadi mungkin itu. Kayak akun-akun yang dengan aplikasi dan provider lain mungkin pindah ke Gojek. mungkin kalau yang saya tangkap fokus dari komunitas 3G ini lebih ke mengayomi seluruh driver-driver yang ada di daerah Bandung, terutama Bandung Coret ya, daerah selatan nih teman-teman, rekan-rekan driver semua. Kalau misalkan yang rumahnya di Ciganitri, di Ciwastra misalkan atau apa, nih di sini kami punya base camp nih. Jadi yang mikir selama ini Ciganitri zona merah itu tidak ada sama sekali Pak Ketua, sudah hijau. Jadi sekarang aman-aman saja. Daerah GBA sekarang sudah hijau rekan-rekan semua. Jadi untuk yang misalkan dengar, pasti dengar nih rekan-rekan rumor di luaran kalau misalkan aduh dapat orderan Ciganitri nih, zona merah, cancel, jangan. Di sini itu sudah hijau, betul Pak Ketua, anggota yang lainnya. Jadi ya kalau bisa main-main lah ke sini, silaturahmi, kami di sini welcome, betul ya? Ya 3G itu sebenarnya mau membuka lapangan buat warga Ciganitri sebenarnya. Dengar tuh orang Ciganitri. membuat orang pengangguran jadi punya kerjaan dengan rapper ojol. Niatnya kan pengen benar-benar meluaskan lapangan kerja lah. Itu intinya kalau di wadah ini. Jadi mungkin yang saya tangkap nih rekan-rekan Lapangan kerja. semua. Jadi mungkin kalau untuk pendaftaran Gojek atau apa segala macam ya yang di sini selaku rekan-rekan komunitas ini tidak bisa menjamin kalau misalnya ingin masuk Gojek. Cuman kalau untuk ingin bertanya gimana sih cara masuk Gojek, apa sih kiat-kiat menjadi driver yang juara gitu, dalam artian anti bintang 1, performa bagus, orderan gacor, kita bisa sharing di sini. Jadi kalau untuk misalkan dengar-dengar nih, dengar-dengar komunitas bisa masukin orang, enggak. Di sini enggak ada yang bisa masukin driver menjadi driver Gojek karena ya kita bukan orang kantor gitu. Kita di sini partner dengan Gojek. Jadi kalau bisa dengar rumor komunitas apa bla bla bla, ya cukup main aja ke sini, tanya langsung ke sini gitu. Jadi karena kalau kita dengar simpang siur berita dari orang, ada yang baik, ada yang buruk begitu kan. Jadi kita nggak tahu mana yang bisa diterima nih. Jadi alangkah baiknya datang ke sini. Sambil ngopi, ngobrol. Yoi. Kan enak itu. Kopi. Cuma satu. Udah habis. Coba. Kurang nggak suka pertanyaan kedua. Oke, coba tes dulu. Siap. Kita berarti lebih ke base camp. Ya. Anak nanya anak base camp. Kan orang tadi terakhir kita asup kedatang ke base camp 3G kan. Kayak nama tinggal di mana sih base camp 3G? Yes, start, right? Oke ya, rekan-rekan semua, terkait tadi nih kan akang-akang di sini selaku anggota 3G bilang kalau mau ada apa-apa tanya-tanya datang langsung ke base camp. Nah, saya mau nanya nih Kang, kalau untuk lokasi base camp 3G itu di mana sih? Base camp 3G itu adanya di GBA 2 Blok H. GBA 2 Blok H. Jalan Tepatnya Nomor 37. Jalan raya. patokan mungkin gitu. Warung Lotek Bingkai. Itu lihat ya. Itu di sini nongkrong. Kami nongkrong tuh di resto Warung Lotek Bingkai. Jadi sebelah Warung Lotek Bingkai mungkin rekan-rekan rapper udah ada yang pernah dapat resto Warung Lotek Bingkai. Nah, sampingnya itu lihat tenda Gojek, itulah base camp kami. Itu.
Dan kalau misalnya selain di sini nih, kalau seputar Ciganjur anak-anak biasanya kumpul di mana sih? Jadi misalkan kalau misalnya dia nggak sempat ke base camp, mungkin ada tongkrongan di mana gitu. Kalau di Ciganitri itu di Yomar Yomar, yang mau arah ke tol. Pertigaan Ciganitri. Yang satu Betul. lagi di Pujasera GBA 2. Pujasera GBA 2. Jadi misalnya buat rekan-rekan driver yang merasa, aduh saya narik bosan nih, suntuk, kayaknya gabung komunitas enak. Saya juga sebelum gabung komunitas gitu ya, untuk sedikit cerita pengalaman pribadi. Saya itu dulu sebelum gabung komunitas tuh independen. Kenal sama akang-akang ini, cuman saya merasa nggak butuh, ngapain sih masuk komunitas. Ujung-ujungnya apa? Buang duit apa segala macam, kan gitu realita di jalanan. Kita biasa ketemu driver-driver yang beridealis dengan cara ngapain masuk komunitas, uang kas lah apa segala macam. Kalau untuk kita di sini sistem kami itu ini ya, ada Pak Bendahara juga. Kalau kami sistemnya dari kita untuk kita. Iya benar. Kalau di sini, jadi jangan khawatir. Ada uang kas gini. Ya namanya juga keanggotaan gitu ya. Ya demi kemajuan 3G dalam artian kami juga punya beberapa kegiatan yang perlu dijalankan. Jadi bukan hanya sekedar komunitas yang nongkrong cari orderan, enggak. Di sini tuh kita bisa ya menyalurkan hobi segala macam, dalam artian ada nih jalan-jalan bareng komunitas 3G atau makan bareng nih, makan bersama. Ya kita pakai dana kita yang kita kumpulkan gitu. Jadi contoh seperti kami juga pernah melaksanakan baksos, betul Pak Ketua ya? Iya benar. Kalau boleh tahu ke daerah mana aja tuh? Itu waktu itu Pak ke tanah longsor yang di Sumedang. Oh, yang baru-baru kemarin tuh ya? Ya, itu saya berkat dari baksos anak-anak kekompakan, ngencen di jalan. Jadi Terus- kencan di jalan itu dalam artian kita sumbangsi ke masyarakat mungkin ya? Benar. Yang kedua, sumbangan dari mitra anggota 3G. Keren juga ya. Ada yang ngasih 20, 50, nanti digabungin dimasukin. Terus ada juga dari resto ngasih ya hampir totalnya sekitar 3 jutaan lah kita nyumbang ke 3 juta? sana. Ya. Ih, mantap juga ya. Yang kedua dari warga, alhamdulillah warga juga ikut partisipasi, ngasih baju yang layak pakai lah buat bencana longsor itu. Oh, jadi berarti di sini tuh warga-warga sekitar ke komunitas ini tuh perhatian gitu ya. Jadi tidak kayak kan ada beberapa organisasi atau komunitas yang mungkin ya saya tidak menyebutkan merek atau jenis komunitas ya. Cuma ada beberapa masyarakat yang merasa apakah 3G di sini merasakan masyarakat atau tidak pakai tuh. Alhamdulillah kalau di 3G itu tujuannya lurus, baik gitu, nggak ada orang-orang yang suka minum-minum lah atau Anti ya? anti gitu. Tujuannya kita mencari rezeki buat keluarga. Jadi kalau mau nongkrong di sini tuh yang diperbolehkan hanya rokok dan kopi. Nah itu Jadi karena tidak mungkin juga dong kita narik bawa penumpang kondisi mabuk. Ya tuh, jadi kita di sini bukan soalim, hanya pembodohan aja gitu kalau misalnya kita kerja untuk orang di rumah, tapi kita di sini kerja main-main gitu. Ya, itu kan pembodohan kan. Ya uang buat keluarga juga di rumah mungkin tidak berkah, betul? Betul. Tuh, jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ya inilah, ini kami gitu ya, realita kami seperti ini. Kalau misalnya ingin datang berkunjung, kami selalu welcome teman-teman, rekan-rekan driver sekalian semua gitu. Jadi kalau untuk kegiatan ada apa aja nih tadi? Ada baksos, ada touring bersama mungkin ya. sama pernah ngalamin. Dan kita juga di sini sering loh berkunjung ke komunitas-komunitas lain. Ya bukan untuk memperbandingkan siapa lebih bagus, bukan. Silaturahmi dan memperbaiki ini di dalam artian seperti apa? Kami nongkrong nih komunitas yang ada misalkan di Jakarta. Kami lihat di sana kekompakan mereka gini. Ya kita sebagai driver dijadikan cermin. Sirik itu boleh, tapi sirik yang membangun. Dalam artian, wah mereka bisa, kenapa kita enggak gitu.
kadang-kadang itu kan kunjungan ke antar komunitas itu tujuannya untuk sharing Tuh, gimana akun supaya gacor, jaga performa cara yang baik gimana gitu. nah itu yang paling penting tuh buat rekan-rekan driver. Itulah pertanyaan yang mungkin sering diajukan. Sorry, biasa Gratis lagi ya. Bandung coret. Jadi itu ya kurang lebih untuk kegiatan-kegiatannya ya. Dan tadi menyangkut tentang pembahasan part itu tentang sharing nih realita tentang permasalahan driver. Itu fungsi berkunjung ke komunitas lain kan. Ya. Jadi nah kalau untuk komunitas TG ini sendiri nih, apakah pernah nggak gitu akang-akang semua di sini bermasalah dengan customernya misalkan? Tapi kalau dipikir-pikir dari segi pelanggaran, bukan salah kita nih. Gitu. Pernah nggak sih kira-kira? Atau mungkin dari ada yang kesalahan akang-akangnya juga mungkin? Ngalamin mungkin semua driver pasti ngalamin lah. Betul. Kayak saya waktu kemarin dapat orderan gosok. Oh, gimana tuh? Gomar. Barangnya udah disegel kan. Oh iya, jadi kalau dapat Gomart itu si kreseknya tuh udah disegel pihak tokonya mungkin ya? Tokonya ya. Nah, udah diantarin, sesudah diantarin si customernya mengadu, ada di chattingan gitu. Meminta konfirmasi ke driver mungkin ya? Nah dari situ saya bisa ngadu lagi ke call center pusat. Kira-kira ditanggapi nggak begitu ya? Kalau dari pusatnya? Kalau ditanggapi ya kita ditanggapi, tapi kan dia lihat dulu Apa permasalahannya mungkin ya? permasalahannya. Jadi kalau berarti yang saya lihat driver, kalau misalnya customer service Gojek itu 24 jam ya siap membantu driver, rekan-rekan driver semua nih ya. Ya enaknya kok Jadi, partner gitu. Jangan panik nih rekan-rekan di luar yang misalnya bermasalah, entah fiktif lah atau misalkan kesalahan-kesalahan atau hilap-hilap yang tidak diduga gitu ibaratkan. Jadi kan kita tidak tahu nih masalah itu bisa kapan datang kapan aja kan. Kayak contoh ini Pak Ketua, emang Pak Ketua bakal mau nih dapat masalah seperti itu kan? Tidak mungkin ya. Namanya drivernya pasti menjaga akunnya kayak anak sendiri lah mungkin kurang lebih. Nah itulah kuncinya. Jadi satu, jangan panik karena customer service itu 24 jam siap melayani driver-driver terkhusus daerah Bandung gitu. Jadi bagaimana tuh tadi ceritanya? Maksudnya yang masalah partner yang kesalahan dari Ya jadi maksud ya cerita tadi nih soal kesalahan dari Gomart tadi. Gimana kelanjutannya tuh tadi ceritanya? sesudah konfirmasi ke pusat, ada penjelasan dari pusat, nanti saya bilang lagi ke merchant. Oh, ke tokonya berarti. Tokonya udah konfirmasi sama merchant, nanti di si merchant itu dilihat struknya. Oh iya. Struk belanjaannya apakah benar itu ada sesuai struk. Kalau emang ya ada, mungkin si merchantnya yang ngalamin sama saya kemarin ya, dia mengganti apa yang hilang. Jadi dari pihak tokonya pun 100% tanggung jawab ya gitu. Ya, Jadi buat tanggung rekan-rekan semua kuncinya satu, jangan panik. Jadi kalau misalnya kita panik, ya kita juga nggak akan bisa berpikir secara dingin gitu. Ya pasti ya emosi lah pertama. Soalnya kenapa saya bilang emosi? Karena kita pasti kesal dengan customer yang seperti itu, yang makasih rating bintang 1, sementara kesalahan bukan terletak pada driver. Cuman nggak perlu khawatir gitu, maksud saya. Kenapa nggak perlu khawatir? Karena customer service dan pihak kantor itu tidak buta, gitu maksud saya. Yang satu lagi, kalau kita dikasih bintang 1, tolong customernya nelpon ke call center Jakarta. Betul. Biar bisa meluruskan yang kata driver ini nggak salah gitu. Jadi untuk customer Gojek mungkin lebih memilah-milah lagi dalam memberikan rating pada driver. Belum tentu driver yang salah, dan bisa juga drivernya
mengaku tidak salah. Ada kan beberapa driver yang bilangnya salah toko tapi salah drivernya gitu. Kita makanya kita cepat tangkap langsung nelpon call center biar kita diperhatikan juga sama co-partnernya. Jadi ya kurang lebih ya namanya driver pasti ya semua akang-akang di sini kalau mau diceritakan sampai pagi pun gak akan beres. Kenapa? Ini aja masih satu nih permasalahannya. Sementara akang udah berapa lama jadi driver Gojek? 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Bayangkan tuh. Mau kita ceritakan satu-satu sampai pagi juga untuk satu orang Pak Ketua ini udah nggak mungkin beres mungkin ya. Ya itulah salah satu contoh yang bisa kita sharing, kita ceritakan pada rekan-rekan driver semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ini nih balik lagi kita ke komunitas 3J ini nih. Kok bisa sih gitu? Berdiri sampai 4 tahun begitu, Pak. Kiat-kiatnya apa sih gitu? Kenapa bisa sekompak ini gitu kita sampai 4 tahun? Intinya kita punya kekompakan itu kita punya anggota yang solid, solidaritas tinggi lah, sama anggota ya. Yang kuatnya kalau istilahnya bangunan itu fondasi yang kuat. Betul. Setuju. Jadi mungkin ya kita mau berdiri, ketika kita mau menjalankan suatu badan organisasi atau komunitas, ya mungkin alangkah baiknya kita jangan langsung terburu-buru atau nafsu dan lain hal mungkin ya. Sebisa mungkin kita bangun dulu kekompakan dari bawah ya. Itu awalnya. Dalam artian ya fondasi itu tadi. Jadi kalau misalnya dari antara kitanya aja udah nggak kompak, ya nggak mungkin lah kita berdiri sampai 4 tahun seperti ini ya. Kami nggak bisa dibilang kami besar atau gimana, enggak. Karena masih banyak di luar sana komunitas yang lebih tua daripada kami. Cuman ya kami hanya sharing pengalaman kami mendirikan komunitas 3J ini, mungkin begitu ya. Ya ada lagi yang mau diceritakan dari akang-akang? Jadi intinya gini ya, komunitas yang kuat kokoh itu nggak akan mungkin ada komunitas kalau nggak ada anggotanya. Betul, setuju. Jadi kunci dari semua ini balik lagi ke keanggotaannya mungkin ya. Jadi ya kalau kita kasih dengan niat baik, niat ya ini kan kita kerja cari rezeki buat orang anak-anak di rumah atau keluarga mungkin kan. Langkah baiknya kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Jangan ada kelicikan seperti tuyul lah. Nah kami di sini ya mohon maaf, kami bukannya dibilang cepu ya, kami ikhlas dibilang cepu daripada kami harus menampung orang-orang yang masih menggunakan yang seperti itu ya. Intinya nggak sportif. Ya tembak-tembakan lah yang seperti kita tahu realita driver online ini kan. Berbuat curang. Terserah kalian rekan-rekan atau siapapun di luar sana yang bilang kami itu wah cepu nih. Ya, itu balik lagi ke diri kita. Kalau perspektif kami sebagai driver yang kami nggak bilang kami paling benar dan paling baik, cuman ya apa yang bisa kami tunjukkan ya ini kami bekerja dengan jujur gitu. Ya, benar. Intinya kalau kerja kan di mana-mana juga modalnya kejujuran. Betul. Itulah kuncinya semua gitu kan maksudnya. Nah, jadi itulah kurang lebih cerita-cerita dari akang-akang ini semua, ketua, bendahara dan anggota yang lainnya. Jadi mana tahu ada rekan-rekan yang berniat bergabung atau nongkrong, silakan. Di sini sangat respon Pak Ketua ya. Senang hati. Dengan senang hati tuh dengar rekan-rekan semua. Jadi ya buat Kerja rekan-rekan manapun juga saya siap. tuh dengar tuh gimana. Ada yang jauh misalkan kayak waktu itu ya mungkin ada yang dari Cileunyi dari mana segala macam. Ya kurang lebih jarak ke sini tuh 30 kilo mereka dari sana. Kecapean, kopi rokok semua di sini. Disambut dengan hormat. Tersedia begitu ya. Nah, bangun. Nih ada yang ngalong ini kami posisi lagi ngalong nih. Betul. Inilah perjuangan driver. Ya kami tidak menyombongkan kami berjasa atau bagaimana, cuman ya kami minta pekerjaan kami dihargai kurang lebih begitu ya. Betul. Jadi kayak seperti contoh Pak Ketua tadi, ya saya juga tidak bisa nyalahin customernya ya, namanya customer. Kalau misalnya barangnya nggak ada ya mungkin ya marah juga kan. Cuman ya kalau bisa agak
bijaksana lah gitu dalam memberikan penilaian kepada setiap jasa atau pekerjaan gitu. Karena kan di sini kita sama-sama membutuhkan, gitu ya. Ya itulah cerita-cerita dari akang-akang semua di sini ya. Kalau misalnya mau dengar cerita lebih lanjut, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam satu aspal. Go. Itu bos. Aji, jangan teka film mah.